tadi di sisi lain Pak Sudandi mengatakan, Pak Sudandi optimis tadi di bulan sekitar 3-4 bulan ke depan itu akan kembali ke angka 70%, Pak. Sedangkan di new normal ini Pak Sudandi masih harus juga terbatas oleh protokoler, di mana juga tidak bisa melakukan promosi secara langsung, secara besar-besaran begitu Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak? Bisa mencapai 70%-nya nih. Selamat siang, saya mau tanya setelah new normal ini, maka di mal selain membatasi pengunjung yang terbatas, apakah juga diberlakukan pembatasan usia anak dan lansia? Apakah ada denda atau sanksi kalau ada pelanggar dari peraturan protokol yang sudah diterapkan mengenai masalah ini? Kalau tanpa sanksi, mungkin masyarakat kita akan sangat mudah untuk melanggar lagi. Dari Pak Gondo ini. Oke, silakan Pak. Ini. Oke, baik. Pertanyaan kedua, host silakan. Oke, dari Bapak Rafa nih Pak Sudandi ini. Saya sangat kagum dengan visi dari Pak Sudandi atas balance keseimbangan antara penanganan pandemi dan stabilitas ekonomi. Untuk Pak Sudandi bisa melihat retail, transaksi bisnis mall bisa normal. Oh, gini Pak. Pak Sudandi bisa melihat kira-kira kapan nggak prediksinya Pak Sudandi untuk bisa melihat bisnis retail, transaksi bisnis di mall ini bisa normal kembali. Gitu Pak, silakan Pak. Oke. Kalau secara rasional, saya katakan kita harus lebih bersabar untuk kembali normal seperti yang sebelum ini akan cukup membutuhkan waktu. Tetapi perkiraan saya sampai dengan akhir 2020 ini paling tidak kita sudah akan bisa mencapai 70% dari normal. Itu perkiraan saya. Karena saya perkirakan kuartal keempat nanti itu kita sudah bisa ya 70% lah gitu dari kondisi normal. Kalau sekarang kita masih di 30%, nanti sudah di 70%. Perkiraan saya pada saat nanti ada yang mengumumkan sudah dapat vaksin, sudah dapat obatnya, kita baru bisa berharap itu akan terjadi bisnis yang normal. Begitu Pak Rafa. Baik Pak, tapi sebentar Pak, saya lanjutin lagi Pak, ini menarik nih Pak. Tadi Pak Sudandi juga mengatakan bahwa untuk bisa kembali ke normal selama vaksin belum ditemukan ya Pak, untuk kembali normal kita butuh 1-2 tahun lagi ke depan. Dan selama itu kita harus bersahabat dengan pandemi ini sehingga disebut dengan masa new normal, gitu kan? Nah, tadi di sisi lain Pak Sudandi mengatakan, Pak Sudandi optimis tadi di bulan sekitar 3-4 bulan ke depan itu akan kembali ke angka 70% Pak. Sedangkan di new normal ini Pak Sudandi masih harus juga terbatas oleh protokoler, di mana juga tidak bisa melakukan promosi secara langsung, secara besar-besaran begitu Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak? Bisa mencapai 70%-nya nih Pak? Oke, jadi kalau saya melihat selama kita masih dalam pembatasan kapasitas semua 50%, ya itu kita tidak mungkin mengharapkan bisnis ini bisa kembali normal 100%. Tetapi kalau kita melihat bahwa dampak dari begitu diangkatnya PSBB kemarin sudah terjadi peningkatan at least dari jumlah pengunjung yang 20% jadi 30%, sangat menurut saya sangat visible bahwa kita akan melihat level 50% ini dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Nah, bukan karena kita membuat suatu promosi-promosi yang menarik crowd, enggak. Tetapi justru lebih daripada kebutuhan orang sendiri sudah akan kembali ke sana. Dan dari tenant sendiri yang akan menyiapkan banyak seperti diskon-diskon pada saat mereka harus cuci gudang, ya itu yang akan mengattract orang datang ke sana. Sehingga orang datang bukan untuk hangout jalan-jalan ke mall, tetapi ke toko yang memang dia butuhkan, dia mau beli, itu yang mereka akan lakukan. Nah ini yang saya lihat, biasanya pada saat menjelang kuartal keempat nanti, akhir tahun, itu adalah masa peak untuk retail. Nah makanya saya perkirakan pada saat Oktober itu nanti sudah kita bisa mulai melihat bahwa ini ada eskalasi lagi dari kondisi yang 50% tadi. Baik Pak, baik host silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Mungkin kita akan mulai dengan 3-5 pertanyaan dulu sementara. Pertanyaan ketiga Pak, dari Bapak Budi Surabaya.
Untuk pameran, Pak, untuk pameran, hal-hal pameran, apa ada kebijakan kapan pameran bisa dilakukan lagi di convention hall atau di atrium seiring dengan adanya protokol kesehatan. Mungkin Pak Sudandi ada lalu lintas protokol khusus untuk mengadakan pameran seperti di atrium. Tentang pameran nih Pak Sudandi ini. Silakan Pak Sudandi. Baik. Jadi sekarang pun saya sudah membuka untuk pameran, membuka diri untuk pameran. Karena kita sudah kembali ke normal, new normal, artinya pameran juga boleh dijalankan. Nah, tentunya juga nanti dengan menerapkan protokol-protokol yang tertentu. Contohnya kalau kita nanti di convention ada satu pameran, mungkin juga trafficnya kita atur seperti pada saat basar-basar yang lalu, one way traffic. Ya, traffic flow-nya kita atur one way, kemudian distancing juga kita jaga. Bahkan kalau kita bilang di atrium ada pameran-pameran, jarak stand-nya pun nanti kita akan atur, Pak. Seperti kalau sekarang kita lihat pasar-pasar tradisional itu, buka pasar juga selang-seling stand-nya kan. Ya. Nah, itu yang akan kita terapkan juga di mall ini gitu. Jadi kalau kapan ya itu kita sudah jalankan. Pertanyaan tentang kapan time zone, bioskop dan lain-lain buka, mereka masing-masing manajemen sedang mempersiapkan protokol masing-masing. Saya baru dapat kabar bioskop itu akan mulai operasional awal bulan Juli. Termasuk seperti time zone dan lain-lain, saya sudah dapat protokolnya. Mereka mengusulkan agar apa? Jadi nanti kalau kita main di time zone, antara kita dan pemain sebelah ini ada skatnya. Dikasih skat seperti itu. Nah ini apa? Kembali ini adalah menciptakan trust, rasa percaya masyarakat bahwa saya main itu aman kok. Kemudian juga ada protokol yang mereka memberikan glove, sarung tangan. Sarung tangan ini selama setelah kita melakukan aktivitas kita buang, ya kan. Kemudian kalau dari contohnya SPG, mereka pakai sarung tangan, tapi setelah ini juga ganti sarung tangan, saya pikir itu baik. Tapi kalau sarung tangan satu dipakai dari pagi sampai sore nggak ganti-ganti, itu juga percuma. Gitu kan? Yang paling penting adalah kita sering cuci tangan, kita sering melakukan hand sanitasi pada saat terutama hal-hal yang berhubungan dengan contohnya kasir. Nah, kasir ini betul-betul perlu istilahnya implementasikan itu tadi, pemakaian glove, bahkan di dalam perwali yang nanti akan dikeluarkan, Bu Wali mengatur bahwa seperti di Jepang. Kalau di Jepang orang naruh uang itu pasti di tray, dibagi. Taruh, baru kasirnya ngambil dari baginya. Nah ini yang akan diterapkan nanti di Surabaya seperti itu. Setiap toko nanti akan kalau taruh kartu kredit ya taruh di situ, dia yang kasirnya ngambil sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pembelinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan yang menarik Pak. Ini saya tanyakan sendiri. Tadi saya pilih sendiri Pak. Mohon maaf host. Pertanyaan menarik soalnya nih Pak. Dari Bapak Udi Suwarto, salah satu pengurus tempat ibadah di Surabaya Pak. Kebetulan tadi pagi pengurus-pengurus tempat ibadah ini di Surabaya dikumpulkan oleh Bu Risma, Pak, melalui conference juga. Pengurus-pengurus tempat ibadah di Surabaya dikumpulkan oleh Bu Risma melalui conference juga untuk dijelaskan mengenai protokoler menjalankan ibadah di tempatnya masing-masing. Begitu, Pak. Nah, di salah satu poinnya menurut Pak Udi itu adalah poin dikatakan bahwa tempat ibadah boleh menjalankan ibadah, tapi direkomendasikan tidak menggunakan AC, begitu Pak. Tidak menggunakan pendingin ruangan AC, Pak. Nah, kalau seperti itu, apakah ini juga bisa dilakukan di mall ya, Pak? Sayangnya saya tidak diajak bicara oleh tim perumus perwali tentang masalah AC itu. Sebetulnya kalau orang mengatakan bahwa AC itu adalah menjadi penyebab penularan virus corona, itu menurut saya salah besar. Salah besar, karena tidak ada droplet yang bisa tersedot oleh AC, Pak. Droplet itu keluar nempel di salah satu permukaan, apakah permukaan meja, permukaan barang atau apa, tetapi itu nggak bisa kesedot oleh AC. Terus kenapa kok AC-nya yang disalahkan gitu? Ya, nah ini yang menurut saya mungkin pemahaman yang salah. Dan kalau bilang di mall tidak apa istilahnya tempat ibadah nggak pakai AC,
Waduh, kalau itu di stand alone terbuka, bisa buka jendela, angin masuk, enggak apa-apa. Coba di dalam mall. Saya jamin 15 menit aja sudah keringatnya lebih banyak dari orang main badminton. Ya, jadi ini saya juga akan sampaikan masukan ini ke Pemkot nantinya. Tidak mungkin kalau misal tempat ibadah nggak boleh pakai AC. Kalau itu stand alone mungkin bisa, tapi kalau di dalam mall nggak mungkin terjadi. Ya, mungkin protokoler itu dimaksudkan untuk supaya tadi Pak, supaya ruangnya jadi terbuka begitu Pak ya. Iya, justru yang sudah diterapkan adalah seperti saya bilang tadi contohnya Gereja Mawar Syaron. Mereka melakukan pembatasan, orang yang masuk pakai tiket. 1.000 tiket untuk sekali kebaktian dia keluarkan. Kemudian kalau sudah penuh, ya sudah, next session, 1.000 tiket lagi. Nah, ini sudah sangat menjaga physical distancing. Bubaran dan kemudian masuk pun diatur. Bahwa yang row paling belakang keluar dulu. Berikutnya, row berikutnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Yang harus dijaga itu jangan terjadi penumpukan orang. Bukan AC yang disalahkan. AC-nya nggak salah. AC nggak nyedot virus kok. Ya, oke, baik Pak. Kata kuncinya berarti disiplin sekali lagi Pak ya. Intinya ke sana. Yap. Host, masih ada pertanyaan yang bisa ditampilkan? Satu pertanyaan lagi, host. Dari Pak Bauti lagi nih Pak. Pak Gondo aja deh, kali ini dari Pak Gondo lagi. Oke. Selamat siang, saya mau tanya setelah new normal ini, maka di mall selain membatasi pengunjung yang terbatas, apakah juga diberlakukan pembatasan usia anak dan lansia? Apakah ada denda atau sanksi kalau ada pelanggar dari peraturan protokol yang sudah diterapkan mengenai masalah ini? Kalau tanpa sanksi, mungkin masyarakat kita akan sangat mudah untuk melanggar lagi. Dari Pak Gondo ini. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Gondo pertanyaannya. Jadi saya sampaikan, tidak ada pembatasan usia. Tidak ada pembatasan usia, baik itu anak-anak atau lansia untuk datang berkunjung ke mall. Yang ada, semua yang berkunjung ke mall wajib menjalankan protokol dengan sangat ketat. Jadi saya tidak bisa mentoleransi orang masuk di mall tanpa pakai masker. Jangan khawatir, pasti satpam saya tidak izinkan beliau masuk. Jadi itu sudah otomatis. Jadi bukan sanksi secara denda atau apa, tetapi sanksinya langsung nggak boleh masuk. Kemudian kalau di dalam mall, saya justru sanksi ini saya berlakukan kepada stakeholder sebagai tenant yang di dalam mall, terutama SPG-nya. Saya tahu dan saya melihat sendiri bagaimana SPG ini kadang menganggap enteng dan mereka istilahnya lebih cuek terhadap apa yang diterapkan. Saya menemukan kemarin waktu saya mencoba jalan secara one way traffic, ada SPG yang berpapasan dengan saya. Sudah kita tegur, tetap aja jalan. Sampai saya tungguin, saya lihat itu toko mana. Oh, ternyata itu tokonya. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa kalau tidak ada sanksi buat mereka-mereka yang sehari-hari justru di dalam mall ini yang akan berat. Makanya hari ini kami keluarkan surat edaran ke semua tenant. Kita akan terapkan sanksi. Kalau sampai saya dapat SPG tidak pakai masker, tidak pakai face shield untuk yang di restoran, yang di salon, saya akan denda 100.000 per kejadian. Dan itu pasti ditanggung oleh SPG-nya. Efek jerahnya yang saya mau dapat supaya mereka jangan mengulangi. Lebih baik gua pakai masker deh daripada gua didenda 100.000 gitu. Itu Pak yang akan kita jalankan. Tapi untuk pengunjung kita juga akan terus security di mall ini mengingatkan. Untuk pengunjung saya tidak terapkan sanksi, kita hanya terus melakukan himbauan. Kalau one way ya kita arahkan, maaf Pak lewat sini. Itu security sudah di lapangan bertugas sebagai petugas untuk mengatur itu.